tadi kan aku udah cerita banyak banget ya positifnya, tapi teman-teman juga harus memperhatikan beberapa hal. Itu beberapa hal yang harus uh, diperhatikan kalau teman-teman mau pakai Redis. Yang pertama adalah limitasi memori, karena tadi ya Redis ini nyimpen datanya di memori, jadi teman-teman harus bijak juga data apa sih yang uh, yang aman untuk kita taruh di Redis, dan data seperti apa yang butuhnya cepet kayak gitu. Tadi ya, karena harus memperhatikan datanya seberapa besar dan juga memorinya seberapa besar gitu aja. Karena kalau misalnya memorinya udah OOM ya, udah out of memory, udah kelebihan beban gitu, ya datanya bisa aja hilang karena ini kan memori sementara gitu. Jadi sama ini mungkin kalau memorinya mati ya, mesinnya mati atau ngerestart, ya otomatis hilang datanya gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan ya. Yang selanjutnya adalah eviction policy. Jadi yang tadi kalau misalnya memorinya udah kelebihan beban, datanya udah nggak muat di memorinya, si Redis itu bakal ngehapus datanya kayak gitu, sesuai sama policy atau aturan yang kita terapkan di Redisnya itu. Kayak gitu, misalnya kita pakai ada yang namanya LRU, list recently used. Jadi yang terbaru gitu ya, yang paling lama, data yang lama tuh dia bakal dihapus kalau misalnya ada data baru yang masuk tapi memorinya udah penuh gitu. Kalau kita pakai LRU, data-data yang lama bakal kehapus dan diganti, baru data yang baru bisa masuk gitu. Atau misalnya LFU, least frequently used, jadi data yang paling jarang dipakai itu bakal dihapus sama si Redisnya gitu. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan ini ya, dan pakai eviction policy yang sesuai sama kebutuhannya. Kalau data-data yang lama udah nggak kepake, ya udah nggak apa-apa, itu aja yang dihapus ya, yaitu tinggal nyesuaiin aja policy mana yang cocok kayak gitu. Atau malah no eviction, yaitu beda kasus lagi ya. Kalau no eviction, kalau memorinya udah penuh, data itu nggak bisa, data barunya nggak bisa masuk, nggak bisa disimpan di Redisnya gitu. Jadi ya nggak ada data masuk yang baru gitu. Terus yang selanjutnya adalah cost-nya juga. Ya mungkin karena bener kan ya, RAM itu lebih kayak memori itu lebih mahal daripada di storage. Nah itu juga harus jadi perhatian, seberapa besar memori yang kita pakai, seberapa besar data yang kita simpan di memori, dan seterusnya gitu. Duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Yang selanjutnya adalah ketahanan data. Jadi karena tadi ya di situ nyimpen datanya di memori, kalau misalnya instance ya atau mesinnya mati, ya otomatis datanya hilang gitu. Nah makanya untuk menghindari itu, kalau sebisa mungkin teman-teman itu nggak cuman mengandalkan Redis, tapi juga ada database persistent ya, yang sifatnya persisten. Jadi dia tuh
tetap ada datanya, tetap eh, tersimpan di disk meskipun misalnya mesinnya mati gitu. Jadi kalau bisa jangan pakai Redis aja gitu. Karena tadi ya, karena cepet ya udah semuanya pakai Redis aja, nggak usah pakai database lain. Ya nggak gitu juga, karena ada kemungkinan datanya hilang. Jadi eh, teman-teman mungkin bisa mensiasati ada database lain gitu ya, yang sifatnya persisten, yang dia datanya nggak hilang meskipun mesinnya mati. Nah, ketika si Redisnya ini apa, instant atau mesin yang ngejalanin Redis ini mati, teman-teman masih ada data backupnya gitu di storage yang persisten ini tadi, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah pemilihan data structure juga harus disesuaikan sama kebutuhan, karena ini ada yang menarik ya Kak, di apa, Instagram tuh. Ini sebenarnya apa, data lama sih, data artikelnya lama, udah 2011, tapi ini kira-kira menggambarkan ya gimana pemilihan struktur data itu berpengaruh banget untuk ke aplikasi, ke apa, mesinnya juga, servernya, dan juga dari sisi cost tadi ya, atau pengeluaran untuk server gitu. Nah, dia cerita di sini kalau apa, dia awalnya nyimpen data itu pakai struktur data string. Kira-kira misalnya 1 juta ya, 1 juta data tuh dia nyimpennya pakai string. Nah, kalau pakai string apa, datanya itu 70 MB. Ya itu gede banget ya, karena sini sebenarnya datanya sederhana, cuman key value doang gitu. Data segitu ya gede banget. Nah, ketika mereka pakai hash, itu datanya cuma jadi 16 MB, jauh banget ya. Atau misalnya mereka nyoba data 300 juta data, kalau pakai string itu 21 giga makan memorinya, kalau pakai hash itu nggak sampai 5 giga gitu dong, jadi jauh banget. Nah, tapi ini juga aku pernah nyobain juga ya, benar nggak sih string sama hash ini sejauh itu perbedaannya? Kalau datanya kecil mungkin nggak kerasa ya, atau malah string itu lebih kecil apa, data size-nya daripada hash. Tapi kalau misalnya datanya udah gede banget ya, contohnya ini ya kira-kira teman. Jadi intinya struktur datanya harus cocok juga sama data yang kita simpan gitu. Terus yang selanjutnya, command usage juga harus diperhatikan. Command apa yang kita pakai untuk melakukan sebuah operasi ya, misalnya nge-get data, ngambil data, atau nyimpen data, itu harus diperhatikan juga. Karena misalnya keys ya, itu kalau kita baca di dokumentasinya, it may ruin performance when it is executed against large database. Jadi ya mungkin aja itu performanya jelek, jadi jelek banget kalau kita pakai keys gitu, karena peruntukannya adalah untuk debugging dan operasi yang ya spesial gitu, tertentu gitu. Dan jangan gunakan keys di aplikasi kita secara reguler gitu ya. Jadi kalau misalnya ada service yang dia ngecek terus data di Redis terus-terusan, ya jangan pakai keys, karena kalau kita lihat time complexity-nya juga ON gitu. Jadi kalau ada 1 juta data ya ngecek terus-terusan sebanyak itu gitu, karena ini ON. Ini juga harus diperhatikan gitu.
Ini rekomendasinya pakai consider using scan or sets kayak gitu. Terus ada beberapa hal lain yang Redis juga provide. Pertama kayak Redis transaction, mirip sama kayak SQL transaction gitu ya. Terus PubSub, misalnya kita juga bisa advance, misalnya butuh expense pakai Lua, kita bisa ngelimit case-nya pakai TTL atau time to live. Misalnya, oh ini cuman, misalnya kayak OTP ya, OTP ini cuman bisa cuman bisa dipakai selama 5 menit misalnya. Setelah itu OTP-nya kadaluarsa. Nah itu bisa juga kita set TTL-nya kayak gitu. Karena kita set 5 menit, kalau udah 5 menit ya itu bakal hilang gitu katanya dan nggak bisa dipakai. Dan selanjutnya eviction yang tadi dan juga automatic failover. Ada skenario nya yang bisa kita pakai. Nah, mungkin itu ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, banyak banget sebenarnya resource yang bisa kita jadikan referensi belajar. Di officialnya ada Redis University, ada buku juga, ebook Redis for Dummies. Di YouTube-nya juga ada Redis Official. Atau misalnya kalau prefer Indo gitu ya, di YouTube-nya Pak Eko di Programmer Zaman Now itu juga udah cukup lengkap bahas Redis. Dan juga teman-teman masih bisa nyari-nyari lagi ya yang lain, tentunya banyak banget gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Aku kembaliin ke moderator.